Tuh, jadi berani berkata tidak, kita nggak selalu bisa menyenangkan atau harus menyenangkan orang lain ya, even itu keluarga kita sendiri gitu. Ada kondisi di mana kita ya sebagai manusia itu sedang tidak baik-baik saja, sedang justru butuh dukungan, sedang sakit, sedang misalnya kewalahan, sedang kehabisan energi misalnya, sehingga bagaimana kita mau melayani, memberikan kepada orang lain dalam hal ini yaitu keluarga, ketika kita tidak punya energi atau tidak punya kehabisan, misalnya tangki cinta kasihnya tuh lagi kosong atau sedang terkuras. Itu kan kita perlu aware ya. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Ngomong-ngomong tentang keluarga toksik ya, hampir sebagian besar ya, saya pikir hampir sebagian besar dari keluarga Indonesia atau pada umumnya lah ya, itu berada di keluarga toksik. Nah, kenapa banyak sekali ya keluarga yang ada di posisi seperti ini? Dari angka perceraian yang cukup tinggi ya, selain itu juga banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya hubungan toksik. Salah satunya adalah hubungan keluarga. Nah, kalau kita mau ditarik ya, akarnya itu dari mana ya? Kenapa sih banyak hubungan toksik ya, khususnya keluarga itu? Nah, ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu menurut saya karena kurangnya pengetahuan ya di keluarga kita ya, baik orang tua maupun kakek nenek kita gitu ya. Kan kondisinya tidak seperti sekarang ya, yang secara untuk mengakses ilmu pengetahuan itu sekarang lebih mudah, jauh lebih mudah, lebih aksesnya itu terbuka ya. Jadi banyak sekali informasi yang ataupun pengetahuan ya, kalau kita mau belajar ya itu kita bisa. Nah, dibandingkan dengan orang tua kita dulu atau nenek kakek kita dulu apalagi gitu ya, itu kan terbatas ya. Nah, selain itu juga, selain pengetahuan juga kesadaran ya, jadi sadar akan kondisi diri sendiri, sadar akan siapa dirinya sendiri ya, ini kurang, sehingga tidak tahu bagaimana kondisinya diri sendiri, tidak mengenal diri sendiri, tidak mengenal bagaimana pola keluarga, sehingga pola-pola yang telah ditanamkan oleh orang tua kita dan ya kakek nenek kita itu di copy paste ya, di kopas atau diturunkan dalam tanda kutip atau diwariskan ya ke anak cucu. Jadi bukan hanya mewariskan harta, tapi juga mewariskan pola ataupun karma. Nah, ketika ini tidak disadari ya tentunya jadinya nggak ada perubahan gitu ya tuh. Nah, kemudian apalagi ya, karena kesadaran individunya ini kurang ya, atau kurang terbangun, atau bahkan ada yang tidak sadar gitu ya guys, jadinya kesadaran kolektifnya pun kurang. Akhirnya di tingkat masyarakat pun jadi terbentuk pola-pola atau tradisi ya yang ya toksik pula gitu loh. Nah, ini jadi kayak apa ya, menyebar kemana-mana, dan itu menjadi suatu seperti kelaziman gitu ya, padahal itu salah, yaitu keliru. Tapi karena tadi ketidaktahuan dan ketidaksadaran inilah yang akhirnya jadi tradisi, jadi kebiasaan yang salah tapi dianggap lumrah. Nah, padahal dampaknya itu sangat nyata gitu ya, dampak buruknya buat kesehatan mental generasi kita. Sekarang kita lanjutkan
Nah, seperti apa sih keluarga yang sehat itu gitu ya? Nah, keluarga sehat itu adalah keluarga ya yang dimana anggota keluarganya atau ya orang-orang yang ada di dalamnya itu ya, itu berbagi kasih, berbagi cinta, berbagi emosi ya, berbagi pengertian, toleransi, dan saling mendukung ya untuk kebaikan, sehingga terjadi harmonisasi. Nah, sedangkan keluarga yang toksik itu sebaliknya ya guys ya, dimana tidak ada saling pengertian dan juga tidak ada tuh kurangnya cinta, kurangnya kasih sayang, kurangnya rasa welas asih ya, sehingga saling menyakiti, saling melukai ya, membuat anggota keluarga itu sendiri menjadi tidak aman dan tidak nyaman. Nah, lalu seperti apa sih ciri-ciri dari keluarga yang toksik? Nah, sebenarnya saya sudah membahasnya ya. Jadi kalau teman-teman yang belum menyimak video saya yang toxic relationship itu bisa dibahas, bisa dikupas habis gitu. Ini sekedar mengingatkan kembali dan poin-poinnya saja ya. Nah, hampir sama ya, hampir sama, mirip ya. Hanya saja ini lebih ke keluarga kita sendiri ya, dimana yang tantangan itu mereka orang terdekat kita kan, orang yang sangat sangat dekat, kita lebih melekat gitu ya, misalnya hubungannya itu lebih intens, lebih sering dibandingkan dengan hubungan yang lain. Jadi ini tantangannya tantangannya lebih besar dibandingkan dengan hubungan di luar keluarga. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, kita bisa merasakan dari sikap ataupun perbuatannya ataupun perkataannya ya, itu cenderung menyakiti. Nah, selain itu ya, yang kedua, alih-alih mendukung dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita katakan ya, nah justru mereka itu cenderung untuk mengkritik apa yang kita lakukan ya, menghakimi, melabeli, menyalahkan ya. Misalnya kita ada melakukan sesuatu yang kita sukai, tapi itu nggak cocok untuk keluarga kita gitu ya, misalnya ini contohnya. Nah, kemudian mereka alih-alih mensupport, mendukung ya, atau minimal diem deh gitu misalnya ya, tapi apa yang mereka lakukan misalnya mengkritik. Terus kalau kita ya mengkritik untuk yang bagus ya, yang membangun nggak apa-apa, tapi kebanyakan cenderungnya mengkritik itu untuk menjatuhkan, untuk merendahkan itu loh guys. Nah, ini yang yang kerasa ya toksiknya itu gitu. Beda kalau itu kritik yang membangun ya, kritik yang membangun mungkin akan lebih bisa diterima, dan ini juga untuk penyampaian juga perlu dengan cara yang baik dan waktunya yang tepat ya, ketika kita mengkritik misalnya di keluarga kita gitu. Jadi nah tadi yang mengkritik itu lebih cenderung seringnya itu merendahkan atau lebih kayak kadang kala bahkan ya, misalnya kita melakukan sesuatu yang namanya manusia kan kadang ada salahnya ya, namanya kita belajar gitu. Nah, itu kadang disalahkan, kadang nggak sengaja berbuat salah ya tetap aja disalahkan gitu kan. Ya itu kan jadi bikin kita itu jadi makin rendah diri ya, dan merasa bersalah. Saya pikir ketika kita melakukan kesalahan secara naluri, kita kan merasa bersalah gitu, jadi nggak perlu disalahkan sih menurut nggak perlu gitu loh. Diri sendiri udah ngerasa bersalah ketika melakukan kesalahannya, jadi jangan lagi disalahkan gitu guys. Jadi itu ya, di keluarga tuh kadang-kalanya begitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ciri keluarga yang toksik, biasanya komunikasinya buruk ya. Contoh komunikasi yang buruk itu pakai kode-kodean ya, gak jelas gitu, tahu-tahu kayak yang nyindir-nyindir, rada-rada emosian gitu kan, yang kadang kala tuh kita nggak ngerti maksudnya apa gitu ya, tapi kalau dikomunikasikan secara jelas kan kita jadi tahu. Kalau kode-kodean kan lah ya, emangnya kita dukun ngerti gitu maksudnya apa, apalagi buat orang-orang yang nggak pengertian guys. Nggak mungkin ngerti ya, udah nggak ngerti kita kesel sendiri atau jadinya timbul prasangka ya,
dan gak bakal ngerti juga. Jadi sebaiknya dikomunikasikan saja, komunikasi yang baik, yang benar, yang efektif itu ya, daripada kode-kodean ataupun nyindir-nyindir gitu. Nah, jadi komunikasi yang buruk ini yang menyebabkan atau menimbulkan rasa yang tidak nyaman ya di keluarga. Jadilah keluarga toksik. Nah, selain itu ciri yang berikutnya yaitu gaslighting ya, ataupun ada juga yang jenisnya itu manipulasi ya, memanipulasi. Dia yang punya kelemahan sendiri, dia yang melakukan kesalahan, tapi gimana caranya tuh ya? Jadi dibalik supaya yang seolah-olah bersalah itu anggota keluarga yang lain gitu, untuk menutupi kesalahannya, menutupi kelemahannya. Caranya begitu, jadi manipulatif gitu ya. Nah, ini buruk banget sih menurut aku. Jadi yang tadinya kita sehat mental bisa dibuat kayak ngerasa bersalah, ngerasa sedih gitu ya. Padahal itu tuh karena dia sendiri yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia sendiri yang yang memang tidak mampu gitu loh. Yang punya kelemahan, kan setiap orang punya kelemahan kan. Nah gitu. Jadi alih-alih mengakui ataupun ya menyadari lah minimal gitu ya, tapi justru menyalahkan ataupun tadi ya memanipulasi, sehingga seolah-olah tuh orang lain yang salah, orang lain yang tidak memahami si orang tersebut. Nah, ini juga berbahaya ketika terus-menerus ya. Yang tadinya sehat bisa jadi ngerasa kayaknya aku nih yang gak normal nih, kayaknya aku yang keliru apa gimana sih. Nah, ini guys. Jadi perlu dikenali gitu ya, perlu waspada, perlu hati-hati. Nah, kemudian ciri yang lainnya yaitu egois. Maunya di ngertiin tapi nggak mau ngertiin, maunya didengerin tapi nggak mau balik dengerin kalau ada orang ngomong, maunya dibantuin tapi ogah juga sih bantu orang lain. Ya itu sih nggak masalah sih kalau nggak bantu, cuman ya egois itu kan lebih mementingkan diri sendiri ya, dan merugikan orang lain gitu. Nah, kemudian selain itu juga ya, ini yang lebih kentara ya, ada kekerasan verbal maupun non verbal ya. Mereka kalau yang parah sih kekerasan yang secara fisik ya. Nah, ini tentu kalau udah secara fisik kita perlu betul-betul menjaga diri kita supaya tidak menjadi korban. Nah, oke, kita lanjutkan. Tapi saya mau pindah tempat dulu. Ini udah panas sekali. Sebentar ya guys, aku cari tempat dulu yang adem buat kita lanjutkan pembahasan kita. Ditunggu. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menghadapi keluarga toksik dan berdamai dengan keadaan bahwasannya kita berada di keluarga toksik ya. Yang pertama adalah sadari bahwa kita berada atau lahir di keluarga yang toksik, yang keadaannya itu toksik ya. Nah, perlunya kita menyadari ya, supaya semua itu kan berawal dari kesadaran dulu ya guys, berawal dari sadar. Ketika sadar, kita jadi ada aksi selanjutnya gitu loh, dan jadi lebih tahu apa yang akan dilakukan ketika kita menyadari. Contoh deh misalnya ya, contoh yang kita sadar misalnya secara fisik deh ya, misalnya kita sakit flu ya. Flu kan itu kelihatan, bisa bersin-bersin, palanya pusing, pening gitu ya, hidung tersumbat gitu kan, kerasa ya, kelihatan ya, dan kita sadar gitu bahwa kita jadi akhirnya ada ada aksi selanjutnya untuk apa yang perlu dilakukan ketika flu itu gitu kan. Sadar, oh ya aku lagi flu,
seperti ini ya rasanya flu gitu kan, terus oh gimana nih untuk supaya flu-nya itu mereda misalnya gitu kan, bahkan kita ke dokter gitu kan, minum obat misalnya. Nah itu kan ketika kita sadar ya, tapi kalau kita nggak sadar ya, yang nggak ada aksi apa-apa dan nggak ada upaya untuk berubah gitu kan. Jadi yang pertama itu adalah sadari bahwa oh ya, di keluarga kita itu ada problem, ada masalah terkait dengan hubungan ya, terkait dengan sikap, perilaku dan sebagainya gitu. Nah kemudian setelah kita menyadari kita berada di keluarga toksik itu gimana? Nah yang berikutnya yaitu ini ini lebih ke sikap dulu ya, sikap dulu, nanti baru ke gimana sih cara kita berdamai. Nah selanjutnya adalah kita perlu mengenali diri kita sendiri ya. Mengenali diri itu jadi kita tahu gimana sih kenal diri sendiri itu kan ya, tahu nilai-nilai yang kita pegang ya, terkait dengan juga harga diri, terkait juga dengan apa-apa yang kita sukai, tidak sukai, yang kita nyaman, yang kita tidak nyaman, yang kita ya kekurangan dan kelebihan kita dan sebagainya. Mengenal diri sendiri. Ketika kita mengenal diri sendiri, itu akan lebih mudah untuk di tahap berikutnya, yaitu yang ketiga ya, ambil kendali. Ambil kendali atas diri kita sendiri dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kenapa mengenal diri itu di awal ya? Kalau kita nggak tahu diri kita sendiri kan kita akan bingung ketika kita diperlakukan yang ini itu gitu ya. Apakah itu sesuai dengan diri kita atau enggak, kan kita nggak bisa membedakan ketika kita tidak mengenal diri sendiri. Tapi kalau kita udah mengenal diri sendiri, jadi itu lebih kuat ya, lebih ibaratnya kita punya gambaran diri, punya pengetahuan tentang diri sendiri, sehingga tahu mana-mana yang sesuai dengan diri kita, yang tidak sesuai, yang bertentangan, yang buat kita nggak nyaman dan sebagainya ya. Nah ambil kendali dan bertanggung jawab itu tidak hanya sikap tapi juga emosi ya teman-teman. Lah itu bedanya ketika kita itu sadar dengan tidak sadar. Kalau kita tidak sadar, maka kita tidak akan berani mengambil tanggung jawab dan tidak berani mengendalikan diri sendiri. Kan kita tidak sadar, akhirnya apa jadinya? Ya dikendalikan orang lain, dan ketika dikendalikan orang lain terjadi benturan, ketidaknyamanan, sakit dan sebagainya. Akhirnya menunjuk, menyalahkan orang lain. Ujung-ujungnya jadi ya kalau keluarga kita toksik dan kita juga toksik ya, terus gimana kita mau keluar dari masalah tersebut? Gimana ada perubahan di keluarga jika kita tidak sadar? Ini jadi muter-muter ya. Apa ya, supaya apa namanya sih, supaya lebih jelas lagi gitu ya. Jadi saya ulang lagi, pertama yaitu sadar diri dan sadari bahwa kita berada di keluarga toksik, dan sadari juga bisa jadi kitanya juga yang toksik gitu. Nah kemudian yang kedua tadi, mengenal diri sendiri ya. Nah setelah mengenal diri sendiri, kemudian yang ketiga yaitu bertanggung jawab dan ambil kendali. Nah barulah di langkah berikutnya yaitu self care, merawat diri sendiri. Toksik itu kan sikap atau perbuatan yang membuat kita itu tidak nyaman ya, yang melukai kita, yang buat kita jadi sakit gitu ya. Nah artinya di situ kita perlu melakukan perawatan diri. Bagaimana kita merawat diri? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Tadi makanya penting mengenal diri sendiri supaya tahu lukanya kita di mana, sakitnya di mana, terus kita rawat diri kita sendiri. Dan selain itu juga cara kita merawat diri sendiri dengan menentukan batasan yang kiranya aduh ini kalau kayak gini udah mulai gak nyaman nih gitu ya. Sikap-sikap atau perilaku mereka yang seperti apa yang berpotensi menyakiti kita, maka kita perlu
menetapkan batasan. Nah, kemudian yang kedua itu berani berkata tidak. Ini bisa kita lakukan ketika kita sadar mengenal diri sendiri, ambil kendali diri, maka kita akan mudah berkata tidak. Kalau nggak sadar, kita nggak bisa berkata tidak, bingung kan gitu. Jadi berani berkata tidak. Kita nggak selalu bisa menyenangkan atau harus menyenangkan orang lain ya, even itu keluarga kita sendiri gitu. Ada kondisi di mana kita ya sebagai manusia itu sedang tidak baik-baik saja, sedang justru butuh dukungan, sedang sakit, sedang misalnya kewalahan, sedang kehabisan energi misalnya, sehingga bagaimana kita mau melayani, memberikan kepada orang lain dalam hal ini yaitu keluarga, ketika kita tidak punya energi atau tidak punya kehabisan misalnya tangki cinta kasihnya tuh lagi kosong atau sedang terkuras. Kita perlu aware ya, dan juga ya ini peduli dengan diri kita sendiri ya. Kita perlu mengisi diri kita sendiri dulu gitu. Nah, pada saat seperti itu kan dibutuhkan tadi apa ya, kayak berani untuk tegas berkata tidak, daripada kita tetap melakukannya tapi kita nggak ikhlas, kita memaksakan diri tuh nggak enak sih guys. Memaksakan diri tuh nggak enak, paksa. Jadi kita bohongin diri sendiri dan juga orang lain, kan orang lain juga nggak tahu kalau kita nggak bilang tidak, artinya kita baik-baik saja misalnya. Jadi ya itu ya, berani berkata tidak untuk hal-hal yang kita tidak mampu melakukannya atau kita berat melakukannya dalam kondisi tertentu gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya yaitu hindari pemicunya. Ini masih kita di bagian self care ya. Hindari pemicu dari aksi atau tindakan toksik mereka gitu. Misalnya, oh ya saya kalau mau melakukan ini nanti mereka responnya biasanya begini-begini gitu ya. Saya sendiri gitu sih guys. Jadi menghindari pemicunya, ya udahlah, mendingan cari cara lain, atau misalnya mendingan dibatalkan, atau mendingan ya udah nggak jadi, terus pokoknya menutup pemicunya ya. Jangan sampai dikasih kesempatan untuk mereka berbuat toksik gitu. Itu sih, hindari pemicunya kalau bisa. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita belajar untuk komunikasi efektif, terbuka terhadap perasaan kita sendiri gitu. Terus kalau terbuka dengan perasaan kita sendiri, ya saya tahu sih, ini pengalaman saya juga ya. Kita lihat-lihat juga kalau misalnya mereka itu memungkinkan bisa menerima perasaan kita ya kita bisa terbuka. Tapi kalau tipe yang nggak mau tahu dan juga malah nanti menghakimi, melabeli, menyalahkan gitu ya, itu mendingan jangan sih guys, mendingan jangan. Kenapa? Nanti bukannya kita ngerasa enak, malah tambah sakit gitu. Tapi di situ perlu disadari juga supaya kita nggak yang ngerasa apa ya, jatuh banget gitu ya. Sadari bahwa ya mereka tidak bisa menerima perasaan kita karena ya mereka juga dalam tanda kutip sakit gitu. Orang sakit secara mental ya, itu lebih berpotensi ya menyakiti orang lain gitu, dan mereka nggak sadar. Karena apa namanya, nggak sadar, nggak tahu lagi, udah nggak sadar, nggak tahu gitu. Jadi dengan kita memahami itu, akhirnya jadi oh ya udahlah, mendingan nggak usah gitu, nggak usah ngomong. Terus gimana, ditahan gitu ya. Ya ini langkah berikutnya yaitu cari dukungan, cari support system, cari lingkungan atau minimal teman ya. Gak usah banyak-banyak deh, satu aja misalnya, teman, sahabat yang bisa mengerti kita, yang mau menerima kita apa adanya. Yang gak gampang sih guys, yang minimal mau mendengarkan kita tanpa menghakimi gitu aja guys. Nah tuh, cari yang tepat ya. Kenapa? Jadi kalau kita di rumah nggak bisa ya, tetap kita bisa sharing ya, kita manusia sih. Jadi, dan apalagi untuk perempuan ya, kebutuhan untuk bicara itu kan banyak dibandingkan dengan laki-laki ya. Jadi ya kita perlu cari
support system dukungan ya, atau lingkungan yang sehat yang bisa mendukung kita. Nah, berikutnya kalau sudah sampai parah ya, dan kita memang nggak bisa lagi dapat itu semua gitu ya, kita perlu misalnya kewalahan dan sebagainya, itu kita perlu minta bantuan profesional, bisa ke psikolog atau ke psikiater kalau memang ya, tergantung kebutuhan kita itu yang mana gitu guys ya. Bantuan profesional itu akan membantu kita menjadi lebih baik paling enggak gitu. Nah, itu cara menghadapi keluarga toksik. Nah, sekarang bagaimana cara kita berdamai? Kenapa saya perlu membahas ini ya, cara berdamai gitu ya? Karena nanti deh kita lanjutkan. Berdamai dengan keluarga toksik. Gini loh guys, kita nggak bisa memilih kan, lahir di keluarga yang seperti apa, orang tua kita seperti apa, kita nggak bisa milih gitu. Nah, artinya ketika kita dihadapkan atau ditakdirkan berada di keluarga yang toksik, keluarga yang ada di kita gitu ya, keluarga yang kita miliki, itu kan adalah takdirnya ya, itu adalah milik kita gitu kan. Kita nggak bisa tuker-tukeran gitu loh guys. Tuker-tukeran sama temen misalnya, kita tukeran gitu ya, orang tuanya tuker-tukerannya nggak bisa gitu ya. Nah, maka alih-alih kita itu memberontak, menolak, lebih baik kita menerima, berdamai dengan keadaan. Ini pentingnya bukan untuk mereka yang toksik, bukan, tetapi untuk diri kita sendiri, untuk kedamaian diri kita sendiri, untuk kesejahteraan batin kita sendiri. Dimana ketika kita itu damai dan sejahtera secara batin, itu pun akan terpancar ya ke yang lainnya, ke keluarga kita juga gitu. Jadi perubahan itu bukan ada pada orang lain ya, tapi perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita merubah apa yang ada di dalam diri kita, maka yang di luar pun mengikuti, karena kan cerminan ya kan. Di luar diri kita itu adalah cerminan, refleksi dari keadaan batin kita. Makanya di sini perlunya kita berdamai, alih-alih menolak ataupun kabur atau hindar. Nah, tapi untuk yang kabur dan menghindar di sini, ini secara tindakan ya. Kalau keluarga kita itu toksiknya parah yang sampai mengancam misalnya nyawa, nah itu kan secara tindakan. Tapi maksudnya berdamai di sini lebih kayak ke perasaan untuk menerima keadaan, menerima takdir, bahwa secara realita gitu loh. Maksud saya, secara realita itu ya kita ada di keluarga toksik, kita terlahir di keluarga toksik seperti itu. Nah, yang pertama yaitu lagi-lagi sadar ya, sadar diri, kita menyadari. Ini enggak saya ulang lagi, tadi udah dibahas di awal ya, cukup jelas mudah-mudahan. Nah, kemudian yang kedua, terima, jangan ditolak ya, diterima. Kenapa kita perlu menerima ya? Ini enggak ketukar guys. Tuhan ilahi ya Allah kan, buat yang muslim ya, Allah itu menakdirkan kita berada di satu keluarga tersebut, itu punya tujuan, punya maksud, punya pesan-pesan ya. Atau kita sendiri punya PR yang perlu diselesaikan di keluarga kita. Nah, itu jadi diterima bahwa oh ini pemberian ilahi, oh ini ada pesan ilahi, oh ini adalah yang terbaik dari ilahi. Nah, setelah menerima, baru kita bisa beranjak ke, kita coba mengenali akarnya ya. Tadi ya, dimulai dari diri sendiri ya, akarnya itu dari mana. Jadi jadikan kondisi ini untuk kita itu menyembuhkan diri sendiri, untuk memutus pola yang berulang dari
orang tua kita, nenek kita, ya, kakek buyut kita gitu ya. Nah, supaya apa tadi ya, supaya kita tidak menurunkan ke anak cucu kitanya lagi gitu dengan pola yang sama. Jadi kenali dulu akarnya. Oh, kenapa sih ya, misalnya ya, saya contoh di keluarga saya ya, tipe orang tua yang mengkritik misalnya. Ternyata setelah ditelusuri ya, kakek saya tuh juga orangnya suka mengkritik gitu. Dan oh itu ya, jadi kritik. Terus selain itu juga, halo bunglon, kenapa ya kalau aku ngonten itu ya hampir selalu ketemu sama bunglon. Jadi temenin sama bunglon. Oke, iklan, kita lanjut. Jadi kita cari tahu akarnya. Saya suka tanya ke orang tua saya tuh, gimana dulu kakek nenek mendidik ibu saya itu seperti apa gitu, terus kakeknya lagi juga bagaimana gitu kan. Seperti itu, jadi kita tahu akarnya. Kemudian setelah itu coba dipahami juga seperti apa polanya gitu ya. Ini akan tahu dengan ya mereka yang toksik itu gitu loh, perbuatan sikap mereka yang toksik itu gitu, itu yang kayak menjadi petunjuk gitu. Oh, saya ada sakitnya di sini, lukanya di sini. Terus coba diakses ya, diakses kalau bisa, diakses ke alam bawah sadar kita ya. Kita bisa lakukan shadow work, kita bisa self healing ya, menyembuhkan diri kita sendiri, atau kita bisa ngikutin hipnoterapi, atau tadi aku psikolog untuk menyembuhkan inner child kita, untuk menerangi sisi gelap kita sebagainya. Jadi perhatikan polanya dan kemudian lakukan self healing ya. Selanjutnya yaitu kita bisa dari keluarga kita yang toksik itu ya, itu kan orang-orang yang dihadirkan di kehidupan kita itu membawa pesan ilahi. Nah, ya udah ditangkap pesannya. Melalui si A pesannya apa, melalui si B pesannya apa, pelajarannya apa gitu ya. Pelajaran di sini bukan pelajaran kayak teori, apalagi hafalan apa, bukan. Tapi pelajaran rasa, guys. Dan ini nggak bisa nyontek, harus dikerjain sendiri, harus dialami sendiri gitu. Nah itu ya, jadi tangkap pesannya supaya apa ya, supaya kita itu jadi bertumbuh, supaya kita jadi semakin matang gitu ya. Nah, menjadi pribadi yang lebih ya lebih nyaman, menjadi diri sendiri, lebih damai gitu ya, lebih baik. Nah selanjutnya agar kita berdamai dengan diri sendiri, yaitu merubah sudut pandang kita terhadap mereka gitu ya. Kalau kita berfokusnya sama diri sendiri, ini sudah dipastikan kita akan merasa menjadi korban ya gitu. Tapi kalau kita merubah sudut pandang kita ya, lebih luas ya, kita hadirkan rasa ulas asih, pengertian, coba melihat dari sudut pandang mereka sebagai orang tua kita, yang dimana mereka juga korban dari orang tua, dan coba kita memposisikan diri kita sebagai orang tua, dan coba untuk kalau kita ada di kondisi mereka gitu loh, apa yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin kita kan melakukan hal yang sama, atau bahkan bisa lebih parah dari mereka tingkat ketoksikannya. Kita kan nggak tahu karena kita nggak ada di posisi mereka gitu. Jadi yang bisa kita lakukan, kita coba merubah sudut pandang supaya hadir welas asih ya, pengertian, kita bisa mengerti gitu, sehingga kita akan lebih berdamai dengan misalnya orang tua kita gitu. Itu guys. Nah kemudian selanjutnya yang terakhir ya, ketika kita sudah merubah sudut pandang, kita jadi tumbuh rasa welas asih, pengertian, tidak lagi merasa menjadi korban, yang ada kita jadi ya, saya sendiri ya, yang ada jadi tumbuh rasa cinta kan, yang tadinya luka berubah menjadi cinta gitu, berubah lagi cinta, berubah jadi sayang gitu kan. Nah maka kita akan mudah untuk memaafkan mereka, dan bahkan berterima kasih ya. Kalau kita sudah melewati yang tadi saya jelaskan gitu ya, kita akan memaafkan dan berterima kasih kepada mereka, karena
berkat mereka jadi saya sendiri gitu ya, jadi menjadi diri saya yang sekarang ini gitu. Tanpa mereka ya ekstrimnya tuh mungkin saya bisa jadi tidak ada di dunia ini gitu. Jadi setoksik-toksiknya orang tua saya itu melakukan itu tanpa mereka sadari, minimnya pengetahuan, dan juga mereka juga sudah berusaha, itu cara mereka mencintai saya dengan keterbatasan yang mereka miliki ya, melindungi saya dengan cara yang mereka tahunya itu seperti itu gitu ya. Jadi ya itu, sehingga saya masih hidup sampai sekarang, bertumbuh gitu ya, meskipun melalui kesakitan gitu ya, tapi ya tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang kebetulan, semuanya adalah perjalanan yang memang harus saya lalui gitu ya, yang sampai detik ini membuat saya menjadi saya sekarang. Itu saya bersyukur, saya berterima kasih ya, saya berterima kasih kepada mereka, keluarga saya gitu. Dan percaya deh teman-teman, kalau kita ya merubah diri kita sendiri, merubah dalam artian tuh bukan terus berubah jadi orang yang lain gitu, enggak, tapi kita sadar dan kita menyembuhkan diri kita sendiri, kita bertumbuh gitu ya, outputnya, dampaknya itu ke keluarga kita juga kok, beneran. Ini pengalaman saya sendiri ya. Jadi yang tadinya sikap mama saya itu keras ya, dan sebagainya gitulah. Nah sekarang itu jadi lebih pengertian, jadi saling memaklumi, saling bisa mengerti gitu guys gitu. Karena perubahan itu dari mana? Bukan dari saya menuntut mereka untuk berubah, enggak, tapi dari saya sendiri gitu. Nah ini yang terakhir, dan ini cukup menantang ya teman-teman, tergantung ya bagaimana situasi dan kondisi keluarga masing-masing ya. Tapi untuk saya sendiri, saya melakukannya, yaitu saya melakukan rekonsiliasi dengan orang tua saya, baik dengan ayah saya sebelum meninggal dan juga dengan ibu saya. Dan ini cukup bekerja efektif ya, ini cukup membantu, dan adanya perubahan itu berawal dari sini juga gitu. Jadi rekonsiliasi itu saya mengungkapkan luka-luka batin saya. Ini pahit sih, dan juga ya saya bilang menantang, karena ibaratnya kita nggak tahu nih ekspresi, respon, reaksi dari orang tua kita ketika mendengarkan kita berkata jujur, mengatakan luka-luka kita yang kita rasakan gitu ya. Dan ini bisa juga buat mereka ya bisa kaget, dan bisa juga ya nggak nyangka lah dan sebagainya gitu. Seperti yang pengalaman saya sendiri seperti itu. Saya mengungkapkan apa yang saya rasakan selama saya menjadi anak gitu, dari saya kecil sampai saat itu gitu kan. Saya ungkapkan semuanya, mana-mana yang saya merasa terluka dan sebagainya gitu. Dan ya ini buat ibu saya terutama ya, itu yang gak menyangka gitu, bahwa apa yang dilakukan itu berdampak pada mental saya, terhadap kesejahteraan batin saya gitu. Itu tidak bermaksud seperti itu gitu. Tapi kalau belum disampaikan itu kan rasanya kayak masih mengganjal di sini gitu. Dan saya tipe orang yang menurut saya kalau memang itu perlu dikatakan ya dikatakan saja gitu. Yang penting caranya ya yang tetap ya pakai adab gitu ya. Dan di sini perlu kesiapan mental sih, menerima reaksi, respon atau tanggapan dari mereka gitu. Dan meskipun pahit, sedih, ya mungkin campur aduk rasanya gitu ya, tegang gitu, tetapi ibaratnya chaos dulu gitu ya. Tapi habis itu perlahan tuh mulai ada perubahan guys. Nah di situ mulai kayak mama saya mengerti tentang perasaan saya, dan next ya ketika melakukan hal yang serupa itu jadi kayak ngerem gitu, setidaknya ngerem ataupun perlahan jadi memperbaiki gitu. Dan itu kan berpengaruh juga untuk kesehatan mental saya gitu kan. Jadi disitulah mulai tercipta kayak saling pengertian, terbuka gitu. Jadi nggak ada lagi dusta di antara kita. Dan beneran deh, setelah itu enak. Jadi kita mau ngomong pahit sekalipun itu akan baik-baik saja guys gitu loh. Kalau kita udah tahu masing-masing dari kita itu saling terbuka, saling percaya, dan saling berulas asih, komitmen untuk kita saling bertumbuh seperti itu. Itu yang cara yang terakhir ya, bagaimana menghadapi keluarga toksik.
Oke, itu saja sharing kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak pembahasan ini dari awal hingga akhir. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Salam sehat, bahagia, berkelimpahan untuk kita semuanya. Dah.